pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir di sini Tuhan, untuk mengurapi hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dan semua yang mendengarkan, kiranya Roh Kudus tolong untuk dapat mengerti dan dapat menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Ya, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita diingatkan kembali ya bagaimana Yesus mengasihi kita. Ya, kemarin 2 minggu terakhir kita memperingati turunnya Roh Kudus, dan juga kita belajar Injil, pengenalan Injil ya. Injil-Injil yang lain, yang tanda kutip Injil yang menyesatkan. Apa itu Injil yang menyesatkan? Injil yang bukan Injil Yesus ya. Jadi selain bukan Injil Yesus, itu adalah Injil yang salah ya. Kayak rutinitas, taat hukum-hukum, terus ya segala macam ya yang tidak mengandalkan dan tidak berfokus kepada iman dalam Yesus, itu adalah Injil yang salah. Nah, sekarang kita mau diingatkan kembali kasih Tuhan Yesus kepada kita sangat-sangat besar ya, seperti yang dialami oleh Pak Pendeta Yosua ya, kita juga sudah mengalami ya. Kemarin kita melihat peaknya, ujungnya ya, bahwa Petrus setelah diurapi oleh Roh Kudus, dia langsung berapi-api berkhotbah dan bisa 3.000 orang percaya. Jadi luar biasa ya. Tetapi itu adalah klimaksnya ya. Klimaksnya apa yang Rasul Petrus alami ya. Pernah nggak kita ngitung ya, berapa kali proses pembentukan Rasul Petrus itu menjadi dia pada saat dia berkhotbah? Banyak ya, mungkin lebih dari 10 kali dia salah ya, dia egois, dia selalu bertindak tanpa dipikir kadang-kadang ya. Jadi ada proses yang panjang ya. Jadi itu harus kita mengerti ya. Tahapan kehidupan rohani kita itu berbeda-beda ya. Ada yang sedang diproses, ada yang hampir selesai prosesnya ya, ada yang baru mulai diproses ya. Jadi kita nggak bisa membayangkan seketika kita keluar gereja kita tuh langsung jadi sakti gitu ya. Nggak bisa ya. Jadi apapun yang terjadi itu adalah kuasa Tuhan yang sedang bekerja di kita. Bisa saja ya, pada suatu kesempatan kita diproses dan mujizat terjadi. Itu bisa ya, karena apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita itu kita tidak tahu. Tetapi kita percaya bahwa mengikut Tuhan itu ada penyertaan dan kita selalu bersama dengan Dia, aman gitu. Nah, yang saya mau tegaskan di sini ya, kita tuh sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah ya, kita tuh mendapat sesuatu hak istimewa yang instan. Jadi yang instan adalah status ya. Jadi kalau transformasi ya, seperti yang Rasul Petrus lakukan, itu melalui suatu proses ya. Kita bayangkan aja ya, namanya transformasi itu ibarat
kalau kita analogikan dengan kepompong, ya, itu dia di dalam kepompongnya itu dia harus berusaha sendiri, ya. Dia tidak bisa dibantu oleh orang luar. Artinya proses kita menjadi rohani yang kuat itu adalah proses di dalam, ya. Jadi pembentukan kita itu oleh Roh Kudus yang memproses kita. Ya, kalau dibantu oleh tenaga sendiri atau pengaruh-pengaruh eksternal, ya, tidak akan menjadi sempurna. Kalau kita analogikan, contoh ya, kepompong itu kita kasihan. Dia mestinya misalnya 2 minggu, ya, untuk jadi kubu-kubu. Kita kasihan sama dia. Lama amat 2 minggu. 10 hari kita congkel aja dan kita belah tuh kepompong. Ternyata sayapnya baru jadi, ya, belum sempurna. Karena kita robek kepompongnya, dia nggak bisa terbang. Dia jatuh. Dan apa? Dimakan semut, habis. Mati. Nah, jadi kita mesti mengerti ya bahwa proses itu terjadi sepanjang hidup kita. Tetapi kita bersama dengan Yesus. Roh Kudus memproses kita. Ya. Nah, apa saja yang instan? Kalau kita bayangkan, ya, jadi Injil itu sangat jelas sebetulnya, ya. Dia memakai istilah-istilah yang manusia mengerti, ya. Kita sebagai anak Allah diadopsi menjadi manusia baru, ya. Begitu kita percaya, kita mengaku percaya, kita dibaptis, kita diadopsi dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, kata-kata itu nggak aneh dengan kita, ya. Bagi orang hukum, ya, kalau udah dimeteraikan itu sah. Jadi seketika juga kalau kita mengadopsi anak, ya, di pengadilan dimateraikan dan distempel ceplok, sah hari itu juga kamu menjadi anak. Dan apa dampaknya? Dampaknya status kita itu nggak bakal berubah, tetap anak. Ya, kalau di sini kan disebutin anak nggak mungkin berubah. Ya, walaupun apapun yang terjadi, seperti anak yang hilang, bapaknya tetap terima. Ya, jadi status kita tidak berubah. Artinya apa? Sekali kita dalam Yesus, kita tetap dalam Yesus. Ya, itu arti teologisnya. Penting diingat bahwa kita melayani Yesus itu nggak ragu-ragu. Karena iman dalam Yesus itu bukan iman moga-moga, ya, iman yang pasti. Kan kita lihat di ayat bacaan kita, ya. Ayat bacaan kita, jadi temanya kan kasih, ya. Ini mengenai kasih nih, ya, yang gak bakal hilang. Roma 8 38 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesengsaraan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dan kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita harus beriman dengan teguh bahwa kalau Yesus sendiri yang memegang kita, tidak ada yang dapat memisahkan. Jadi kan kita percaya bahwa iman kita itu berdasarkan anugerah, ya, bukan berdasarkan
perbuatan. Kita berbuat baik dulu, semoga kita diterima perbuatan baiknya itu dan kita dikasih anugerah keselamatan. Enggak, ya. Kita percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah dan kita tidak berbuat sesuatu dan kita hanya bersyukur bahwa kita bisa merespon percaya. Ya, jadi itulah yang harus ada dalam konsep kita. Status kita itu, posisi kita itu sebagai anak Allah, istimewa, ya. Itu penting karena akan berdampak kepada perjalanan iman kita. Ya. Kemudian itu kan dari sisi kita, ya. Dari sisi kita nih sebagai anak yang tidak akan berubah statusnya. Kalau udah anak-anak, walaupun anaknya itu udah gede baru diadopsi, ya. Jadi kita mesti ada pemikiran, kok bisa ya? Ya bisa. Pengadilan kalau mau mengadopsi asal disetujui oleh hakim, dimateraikan, saat itu juga kamu menjadi anak si A, walaupun kita sudah besar. Nah, kok bisa? Udah gede jadi anak. Gimana konsepnya? Ya, konsepnya itu kita menjadi manusia baru, atau istilahnya born again, ya kan? Kalau kita percaya kan kita menjadi lahir baru. Lahir bukan dari benih yang fana, tetapi lahir dari benih Roh Kudus. Berarti kita semua ini sudah mempunyai Roh Kudus dan sudah dimeteraikan dan sudah menjadi milik Kristus. Nah, dalam pandangan Tuhan kepada kita, tadi kita nih ya, kita nih sebagai anak. Tuhan memandang kita itu sebagai apa? Sebagai milik yang paling berharga. Ya. Diadopsi, ya. Di Yesaya. Jadi di kitab Perjanjian Lama juga dia sudah tidak bertentangan ya dengan Perjanjian Baru. Yesaya 43 1 sampai 4. Ya, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Nah, istilahnya di Yesaya juga udah pakai menebus. Jadi sama ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan engkau Ethiopia dan sebagainya. Ya, jadi kita ini milik kepunyaannya. Jadi di mata Yesus, ya, kita ini milik kepunyaannya yang berharga. Nah, bagaimana ya kita kehidupan sehari-hari kita? Kita, setiap orang dari kita ini prosesnya beda-beda. Ya, walaupun kita udah Kristen sejak lahir, tapi sekarang baru kelihatan buahnya, berarti prosesnya lambat. Ya, karena kurang siraman, ya, kurang baca Alkitab atau kurang tekun. It's okay, ya. Sepanjang kita tetap diproses, gitu. Nah, Rasul Petrus, ya, itu kalau saya hitung itu ada 13 kali prosesnya dia mengalami transformasi. Ya, dari sifatnya yang agresif, yang bertindak lebih dulu, motong prajurit yang yang mau menjarah menghukum Yesus kupingnya, ya. Terus ditempel lagi sama Yesus. Kemudian sampai Rasul Petrus berbuat dosa, menyangkal Yesus 3 kali. Itu dosa berat ya. Dosa berat. Tapi Tuhan masih mengasihi dia. Ya. Dan selalu setiap
setiap kita berbuat dosa, kita mesti, Roh Kudus akan menyadarkan kita. Bertobatkah kita? Kalau kita di dalam Tuhan, kita pasti bertobat. Ya, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti Roh Kudus bekerja dan kita menyesali perbuatan itu dan kita minta ampun. Dan kasih Tuhan, kita percaya Dia akan mengampuni kita. Jadi kita harus punya iman, ya. Kita harus mengerti bahwa proses hidup ini di-purify terus, seperti emas dibakar terus sampai dimurnikan kita. Ya, jadi kita jatuh bangun, tapi kita kembali lagi dengan iman. Kita mohon pengampunan, kita berjanji kita mau jalan lagi, terus lagi ikut Yesus, ya, sampai yang ikut penyaliban Yesus juga, Petrus juga ikut, ya, walaupun dia dari belakang, dari jauh, ya. Pertobatan Rasul Petrus setelah dia menyangkal 3 kali itu di ayat 75 Matius 26, ya. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, jadi itu bagaimana Roh Kudus bekerja. Ya, selalu mengingatkan anaknya untuk datang lagi kepada Tuhan, berbalik dari dosa, berbalik kepada Yesus. Ya, itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita nggak munafik. Apakah kita setelah jadi Kristen kita langsung kudus? Enggak juga. Ya, pasti ada kesalahan kita. Ya, ini dikasih contoh ya di Alkitab. Petrus namanya diganti jadi The Rock. Sebelumnya siapa? Simon, ya. Simon Petrus. Pokoknya dia jadi engkau adalah yang teguh batu, ya. Nah, waktu kejadian transfigurasi di gunung, ya, ada Musa, ada Elia, ada Tuhan Yesus, ya. Dia orangnya tuh nggak mikir, maunya tuh egois, mau lancang aja. Udah kita diriin kemah aja di sini katanya. Buat dia, buat si Yohanes sama siapa gitu, ya. Jadi selalu ditegur sama Yesus gitu. Jadi proses pembentukan karakter terjadi juga, ya, selama kita mengikuti Yesus. Nah, udah gitu, jadi so what? Jadi gimana? Apa tanggung jawab kita? Ya, kita punya tanggung jawab. Ya, jadi ikut Yesus itu bukannya kita mengabuse hak kita, enggak. Kita harus punya tanggung jawab. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya. Nah, di mana tuh ayatnya? Di Efesus atau di Filipi? Filipi 2 ayat 89, ya. Bukan. Saudara, ya, Filipi 2 ayat 12-13. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya.
Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, kan dibilang, kerjakanlah keselamatanmu. Tapi ayat ini kadang disalah mengertikan. Ya. Jadi kita takut kalau kita tidak mengerjakan, keselamatan kita akan hilang. Apa iya? Nah, tadi kan kita udah pegang ayatnya. Kita punya posisi, kita punya status anak. Terus kasih Yesus tidak akan dapat memisahkan kita. Tetapi kalau sekarang kita disuruh mengerjakan keselamatan kita. Ya, perhatikan ayatnya baik-baik. Ya. Di sini disebutkan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi tetaplah kita menguduskan diri, ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya jelas, ya, work out your salvation, bukan work for your salvation. Jadi kita sudah mendapat keselamatan, tetapi kita harus menjalankannya dengan takut dan gentar. Artinya kita harus menjadi seperti Yesus, ya. Jadi work out your salvation. Kalau work for, keselamatan itu yang kita bekerja untuk keselamatan yang belum kita dapat. Tapi work out artinya kita tetap dalam keselamatan. Ya, itu penting, ya. Jadi kita tetap dalam keselamatan, mengerjakannya dengan sukacita, respect, dan takut akan Tuhan. Takut ini respect artinya. Bukan kita nih anak-anak Tuhan mengerjakan keselamatan kita dengan hati yang dakdikduk. Ini kalau aku nggak kerjakan, aku salah, aku berdosa, keselamatanku bisa hilang. Ya enggak, ya. Kita iman dalam Yesus itu jelas, ya. Tuhan Yesus sendiri yang memegang kita, bukan tangan kita yang memegang, tetapi Roh Kudus yang ada dalam kita, yang sudah memakaikan kita. Tinggal kita menjalankannya saja dengan hati yang gembira, sukacita, ya, melaksanakan apa yang dikerjakan. Karena di ayat 13 disebutkan lagi, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, jadi bacanya mesti lengkap. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Karena kita punya iman dan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Itu adalah arti teologisnya, ya. Jadi arti teologisnya yang harus kita pegang, bahwa kasih Kristus itu tidak akan dapat dipisahkan. Dalam hal ini, kalau kita perjelas lagi bahwa sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus, ya. Walaupun dalam perjalanan kita itu sering jatuh, tetapi Roh Kudus mengingatkan dan kita bertobat dan kita tetap maju lagi. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, caranya ya kita harus tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita. Artinya kita ada ayatnya bahwa engkaulah ranting atau cabang, akulah pokoknya, ya. Sehingga setiap tindakan kita selalu terhubung dengan Yesus. Nah, bagi yang jemaat di sini bisa melihat, ya, proses itu terjadi, ya. Kita harus berbuah. Kalau kita tersambung dengan pokoknya, ya, nutrisi kita akan terisi, ya, dan hasilnya kita akan berbuah. Nah, ini penting. Jadi kita mesti punya visi,
mengikut Yesus, kita harus mempunyai apa pekerjaan, apa talenta yang kita miliki untuk kita optimalkan, investasikan atau tabur, ya istilahnya tabur. Nah, setiap dari kita itu harus bisa menabur. Ya, bagi yang punya anak, engkau telah menabur, ya, memelihara anak-anakmu sesuai dengan firman Tuhan. Karena hasilnya akan terlihat setelah anak-anak kita dewasa. Ya, dia akan berbalik kasihnya kepada kita, dia akan memelihara kita, ya. Itu dalam hal anak. Ya, jadi bagi yang belum married belum bisa menabur nih. Ya. Jadi keluarga itu adalah keluarga yang diberkati, ya. Jadi secara nggak langsung kita membawa jiwa-jiwa baru melalui keturunan kita, atau kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kita, ya. Makanya banyak dari pihak saya juga, saudara-saudara saya masih yang ada yang belum Kristen, gitu ya. Jadi itu terjadi karena itu tanggung jawab kita, dan itu kita hanya menjalankan, memberitakan firman Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja, ya. Jadi penting nih bagi setiap kita untuk menabur. Ya, dulu saya ingat game Agape ini dulu adanya di Cibubur. Ada beberapa dari kalian yang masih dari Cibubur. Siapa aja tuh? Oh, Pak ini. Banyak ya. Jadi bagaimana perjalanan kita itu dari Cibubur bergereja naik angkot ke sana, ya, cukup jauh, ya, antar jemput lagi pulang. Nah, itu perjalanan iman, itu bisa menjadi kesaksian. Bagaimana setianya Bunda dalam menjalani, menggembalakan jemaatnya, ya, dan bagaimana Tuhan bekerja menyediakan gerejanya. Bayangin, setelah dari Cibubur pindah ke Kelapa Gading di lantai 2, 10 tahun free, gitu ya, dikasih sama temannya Bunda pakai, gitu ya. Jadi bila kita benar sungguh-sungguh mau melayani, Tuhan akan menyediakan. Jadi karena itu mulailah doing something for God. Ini penting. Mulailah doing something untuk Tuhan. Ya. Pak Isa sudah melaksanakan, ya. Jadi masing-masing talentanya beda-beda. Hal kecil asal menabur itu akan membuahkan hasil. Ini message yang penting, ya. So what? Kita sebagai anak Tuhan, status kita sudah miliki, kita sudah diberkati, warisan sudah disediakan, ya, Tuhan sudah menyediakan rumah-rumah untuk anak-anaknya di sorga. Kemudian turun itu. Oke, kita lanjutin, udah tinggal dikit lagi, nggak apa-apa. Ya, jadi kita harus menabur di depan Pak Ronald. Kita harus menabur, itu penting. Hal kecil apapun asal menabur, hasilnya baru kelihatan 10 atau 15 tahun. Ya, jadi tidak ada yang instan. Prinsip ini message-nya, tidak ada yang instan mengikut Tuhan. Kita semua diproses beda-beda. Ya. Jadi kita harus beriman teguh, ya, menjalankan apa yang Tuhan inginkan, dan kita harus terhubung dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Itulah message hari ini. Bagaimana kasih Tuhan itu abadi, ya. Kita tetap berada dalam genggaman tangannya, ya. Makanya orang juga kalau kan ada istilah, kita diberikan hati yang baru, ya. Hati yang baru itu
Kalau udah pernah di bypass atau di operasi jantung, kita mesti menyesuaikan kondisi kita dengan manusia baru, hati yang baru. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Ya, harus kelihatan bedanya. Kalau belum kelihatan bedanya, kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk meninggalkan manusia yang lama. Aku sekarang sudah menjadi manusia yang baru. Amin. Gitu, ya. Karena harus ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, yang harus terlihat. Kalau belum terlihat, berarti kita baru mulai diproses. Kita harus perbanyak doa, perbanyak berbuat sesuatu yang baik, dan Tuhan akan memproses kita. Ya, itulah message singkat saya sebagai manusia yang baru, sebagai anak Allah, pewaris tahta kerajaan Allah, yang kita siap dibentuk. Bagaimana kayak bejana ditempa, ya kan? Masing-masing beda. Jadi masing-masing mungkin kok belum kelihatan kok sekarang saya masih susah, masih struggle. Iya, kita dibentuk, ya beda. Kenapa si A sudah kelihatan lebih maju duluan? Beda, ya masing-masing kita talentanya beda dan lahannya beda. Tapi semua kita percaya Tuhan bersama kita. Amin. Sampai Maranatha, ya. Kiranya message singkat ini Tuhan memberkati dan kita tetap setia dalam proses pembentukan menjadi manusia baru. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman singkat ini Tuhan. Kami selalu diingatkan Tuhan untuk tetap setia, mempunyai iman yang benar dalam Yesus, karena kami semua mau dibentuk untuk menjadi serupa dengan Engkau. Dan kiranya kami bisa berbuah banyak, menghasilkan buah-buah yang manis. Yang mana buah itu untuk sesama kami, bukan untuk kami nikmati sendiri. Jadi orientasi kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati kami semua yang mendengar. Amin.